Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Purwati, NIM B25060188, mahasiswa Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo tahun 2025. Akan menjelaskan tentang pemeriksaan prakonsepsi pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Yang pertama adalah konsultasi yang terperinci, yaitu konseling screening prakonsepsi yang terperinci terdiri dari promosi kesehatan, penilaian resiko, dan edukasi yang dilakukan cukup dini untuk mengoptimalkan kesehatan individu sebelum dan selama kehamilan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi individu dan pasangan, menilai resiko, mengoptimalkan perawatan medis, dan menawarkan intervensi sebelum kehamilan untuk meminimalkan kemungkinan hasil kehamilan yang buruk, yang meliputi mengoptimalkan pengelolaan medis semua penyakit kronis sebelum konsepsi, ambil riwayat keluarga yang cermat, berikan konseling genetik, dan tawarkan pasien pemeriksaan genetik. Yang ketiga, menilai status imunisasi dan menawarkan pasien vaksinasi yang sesuai. Yang keempat, pastikan pemeriksaan kanker serviks terkini. Yang terakhir, menilai perlunya screening infeksi menular seksual. Pemeriksaan yang kedua yaitu tinjauan riwayat medis sebagai bagian dari screening prakonsepsi. Tujuan utamanya adalah memastikan calon ibu dalam kondisi optimal dan mempersiapkan segalanya agar kehamilan berjalan dengan lancar serta menghasilkan bayi yang sehat. Untuk riwayat pemeriksaannya meliputi riwayat penyakit pribadi, keluarga, alergi, obat yang dikonsumsi, serta riwayat menstruasi dan reproduksi. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan kandungan dasar, yaitu serangkaian tes dan evaluasi kesehatan yang dilakukan calon ibu dan pasangan sebelum hamil untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko medis, perilaku, atau genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan yang sehat. Pemeriksaan ini mencakup penilaian riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium tertentu. Yang keempat yaitu pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara adalah bagian penting dari pemeriksaan fisik rutin, termasuk dalam konteks screening prakonsepsi sebelum hamil. Tujuannya adalah mendeteksi dini kelainan pada payudara seperti benjolan atau perubahan kulit yang mungkin memerlukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut sebelum kehamilan dimulai. Jenis-jenis pemeriksaan payudara yaitu yang pertama, pemeriksaan payudara sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan rutin yang dapat dilakukan sendiri di rumah setiap bulan. Yang kedua yaitu pemeriksaan payudara secara klinis. Ini dilakukan oleh tenaga medis profesional, dokter umum, obgyn atau perawat terlatih sebagai bagian dari kunjungan prakonsepsi. Pemeriksaan yang kelima yaitu analisis berat badan, yaitu indeks massa tubuh, atau biasa disingkat dengan IMT, merupakan bagian penting dari screening prakonsepsi untuk menilai risiko kesehatan terkait berat badan ibu hamil dan mengoptimalkan peluang kehamilan yang sehat. Tujuannya adalah meningkatkan kesuburan, mengurangi risiko komplikasi kehamilan, dan kesehatan jangka panjang bayi. Yang terakhir adalah pemeriksaan pap smear. Pap smear adalah tes screening prakonsepsi yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan sel prakanker di leher rahim atau serviks yang dapat berpotensi berkembang menjadi kanker. Manfaatnya yaitu deteksi dini sel prakanker, identifikasi infeksi, dan pencegahan komplikasi kehamilan. Pemeriksaan yang terakhir yaitu golongan darah. Screening prakonsepsi yang meliputi golongan darah bertujuan untuk mengidentifikasi resiko potensi selama kehamilan, khususnya yang berkaitan dengan golongan darah dan faktor rhesus atau RH. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya antibodi yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan, terutama pada kehamilan berikutnya, dan untuk memastikan perawatan yang tepat selama masa kehamilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.